Halo Sobat Corong ID. Presiden Xi Jinping akan melakukan perubahan besar pada Angkatan Bersenjata China atau PLA, baik di sisi personel maupun persenjataan. Tentu saja hal ini dilakukan demi memenuhi ambisinya untuk mengubah PLA menjadi angkatan bersenjata kelas dunia, dalam 3 dekade ke depan Sob. Baginya militer mereka harus selalu siap bertempur dalam berbagai perang, entah secara nyata ataupun perang cyber. Jika perang nyata pasti teknologi yang dibutuhkan, karena itulah inti dari kekuatan tempur sebuah angkatan bersenjatakan. Maka dari itu, untuk sekarang PLA sedang menerapkan teknologi informasi dan persenjataan strategis modern di masa depan Sob. Kebutuhan China dalam memperbarui dan memperkuat angkatan bersenjatanya juga bukan tanpa sebab Sob. Ambisi China ini semakin menguat dan kain teguh akibat dorongan dari pengerahan militer AS ke Asia Pasifik, dan kerjasama militer yang dibuat Washington dengan beberapa tetangga China. Bukan hanya itu, kilas balik hubungan AS dan China sejak zaman dulu memang direcoki dengan persaingan. Persaingan ini semakin terlihat di tahun 1990-an dan awal 2000-an, di mana keduanya mulai bersaing dari posisi inferioritas teknologi. Pada saat itulah, militer China mulai mengeksplorasi dan menekankan cara-cara untuk mengalahkan musuh yang lebih maju secara teknologi, hingga upaya modernisasi mereka mampu mempersempit keuntungan yang dinikmati oleh militer Amerika. Sampai dengan sekarang di bawah pimpinan Xi Jinping, mungkin perlahan-lahan China mulai dapat menyingkirkan Amerika, terlebih saat ini ekonomi China semakin berkembang dan teknologi Cina pun membaik. Mungkin kenaikan pesat dari negeri itu dikarenakan spionase industri mereka yang meluas. Di mana pencurian teknologi utama oleh China adalah salah satu prinsip utama rencana PLA China. Ditambah dengan peran lain, seperti mengembangkan kemampuan dan konsep untuk melakukan perang penghancuran sistem. Ya misalnya saja kemampuan untuk melumpuhkan sistem komando, kontrol, komunikasi, dan intelijen jaringan pertempuran. Singkatnya, rencana sederhana dari China adalah dengan menyerang secara efektif terlebih dahulu, dengan mengumpulkan persenjataan rudal presisi jarak jauh dan sistem penargetan canggih, yang memberikan probabilitas tinggi untuk menembus pertahanan jaringan pertempuran lawan. Lalu mengembangkan kemampuan Assassin Maze, sebagai cadangan hingga diluncurkan jika terjadi perang, yang tentu berguna untuk mengejutkan musuh secara tidak terduga kan Sob. Admin akui rencananya memanglah cerdas. Kalau menurutmu bagaimana nih Sob? Silakan komen di bawah ya. Sahabat sekalian, sama halnya seperti China yang amat sangat berambisi dalam memperkuat militernya, Indonesia pun begitu. Sambil menyelam minum air, mungkin itulah peribahasa yang cocok bagi kekuatan militer Indonesia di bawah naungan Prabowo Subianto. Setelah dikabarkan Indonesia dan Jepang yang telah mencapai kesepakatan atas fregat siluman kelas Mogami yang mencapai 3,6 miliar US dollar. Belanja militer Indonesia juga tengah disorot dunia karena dilaporkan akan membeli kapal perang jenis frigat Type 31 atau dikenal dengan frigat Arrowhead 140, seperti yang sudah admin bahas di video sebelumnya. Nah, sahabat sekalian, anggaran Kemhan sebelumnya memang selalu menjadi sorotan karena jumlahnya yang besar. Global Firepower pada tahun 2019 menyebutkan, Indonesia mengeluarkan anggaran belanja militer senilai 6,9 miliar dolar. Nilai anggaran itu setara dengan 98 triliun rupiah Sob. Ya, sebagai pembanding, kekuatan militer Indonesia dari sisi anggaran belanja adalah yang terbesar kedua setelah Singapura di ASEAN. Singapura tercatat memiliki anggaran 9,7 miliar dolar atau setara dengan 135 triliun rupiah. Akan tetapi nih, perlu kalian ketahui, terlepas dari gambaran positif yang sudah admin beberkan, nyatanya militer Indonesia masih memiliki sejumlah kekurangan bos. Terlebih untuk kekuatan tempur Indonesia yang terus berkurang, setelah pensiunnya beberapa penjaga udara. Mungkin kekurangan Indonesia ini bisa menjadi PR buat bangsa ini agar cepat berbenah atau mungkin bisa sedikit meniru ambisi dari China itu? Karena dengan bangsa yang terdiri lebih dari 17.000 pulau ini, perlu sekali memiliki rencana ambisius untuk merekapitalisasi militernya kan Sob. Nah, jadi bagaimana nih pendapatmu terkait video admin hari ini? Silahkan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Oke,
Cukup sekian dari admin, terima kasih.